Saya Peggy Samiasih ya dikenalnya kalau di Tarakanita, kemudian saya tuh sebetulnya angkatan kedua. Jadi Mmm. angkatan kedua SMA yang waktu itu masih di Tendean, Jalan Walter Oh, Monginsidi. masih di Jadi Tendean. waktu itu di sana SD, SMP, SMA-nya saya tahun kedua, mereka Mhm. masih membangun. Mmm. Jadi baru pindah ke Pulau itu udah tahun 70-an. Oh, Heeh. oke. Dan jadi saya ngalamin di situ. Sebagai angkatan kedua. Angkatan pertamanya memang waktu itu mungkin masih ya relatif jumlah muridnya nggak terlalu banyak. Mhm. Angkatan kedua udah mulai lebih banyak. Mmm. Angkatan kedua saya masuk itu tahun 62. 62. Harusnya kan lulus 65, Mhm. tapi waktu itu Gestapu kan, Oh, ya. pas Gestapu. Jadi Jadi kita jadi ceritain. terus kita 6 bulan mundur kan. Oh, Jadi heeh. karena waktu itu sekolah sempat tutup segala macam, Oh. jadi kita diliburkan lah gitu. Karena waktu itu Mhm. kan demonya Mhm gila-gilaan, mhm mhm. orang kita ikut demo naik truk segala Oh, gitu. macam, Nah terus jadi akhirnya kita lulusnya di tahun 66. 66. Harusnya 65 tapi Mhm. jadinya di 66, yaitu Mhm. karena Gestapu gerak 30 Oktober 30 itu, 30 September, September, heeh. 30 September, iya gitu. Ini sebetulnya memang nostalgia untuk saya juga ya, karena Mmm. itu sesuatu yang untuk saya pun sampai hari ini saya tuh merasa masih tetap bangga bahwa akhirnya bisa sampai berhasil seperti sekarang. Nah, jadi seperti saya bilang, saya angkatan kedua, angkatan pertama waktu itu belum ada kegiatan apa-apa. Nah, Mmm. waktu angkatan saya, kebetulan mungkin saya orangnya emang nggak bisa diem sih ya. Jadi saya ngomong sama Suster Emanuela kan orangnya kebetulan memang enak banget ya diajak bicara bisa sebagainya. Saya ngomong, "Suster kita udah mulai musti bikin semacam OSIS lah Mmm, ya." mmm. Cuman waktu itu belum disebut OSIS lah, cuman maksud saya ada, apa, seksi-seksi olahraga dan lain-lain di sekolah yang bisa jadi kalau kita mau ikut pertandingan atau apapun kita udah punya gitu Mmm, kan. mhm Jadi mhm. akhirnya dibentuk. Yang jadi ketua yang pertama itu waktu itu Aisyah Kusuma ada teman saya, Mmm. kemudian saya sebagai ketua olahraganya Mmm. waktu itu. Nah, dengan berjalannya waktu sekolah Katolik di Jakarta itu, Mmm. kita juga kadang-kadang suka ada pertemuan dan kegiatan. Mmm. Terus saya ngelihat kan, Santa Ursula punya drum band, Mmm. Tresia punya drum band, Mhm. Santa Maria punya, kemudian juga waktu itu Marsudirini Constite masih kayaknya baru mau mulai. Terus saya Oh. ngomong sama Suster, Mhm. "Suster bisa nggak kita bikin drum band?" Suster ketawain saya. Dia bilang, "Peggy jangan macem-macem, kita baru nih, baru tahun kedua, kita nggak ada dana, uangnya Mmm. masih untuk pembangunan sekolah," gitu Mhm kan. mhm. Terus saya bilang, "Tapi Suster masa semua sekolah Katolik punya drum band, kita nggak punya? Mhm. Walaupun kita baru, tapi kan kita nggak boleh ketinggalan," gitu. Mhm. Terus Suster mungkin ngomong dengan yayasan, Mmm. yayasan bilang, "Ya nggak bisa sekarang lah," gitu, Oh. mungkin tahun depan atau gitu. Cuman saya orangnya nggak mau terima no gitu ya. Iya. Akhirnya saya tanya, "Gini deh, sebisanya kasih alat alat apa, kita Mmm. coba dengan alat itu dulu." Mmm. Akhirnya waktu itu mereka beli dari Solo, Mhm. bayangin drum yang Full bikinan drum Solo, full bukan yang drum. plastik bikinan luar negeri. Oh, Jadi yang yang masih gedebuk-gedebuk yang yang masih pakai kulit? kulit. Jadi kalau Ah. mau main dijemur dulu gitu. Oh, Dapat 5 cuman. mhm. Hanya itu yang diberikan. Mmm. Terus saya waktu itu kan udah Kak Budi udah jadi guru olahraga kita. Mmm, Nah, mhm. saya ngobrol-ngobrol sama beliau dan kebetulan beliau adalah, alumni dari Angkatan Laut ya. Mmm. Jadi dia main drum band, jadi dia tahu. Mmm, Saya mhm. tanya, "Kak Budi bisa nggak ngelatih kita?" Wah dengan senang hati Peggy, dia senang sekali rupanya. Jadi Mmm. memang gayung bersambut ya, Mhm saya mhm. ngerasa, wah ada yang support saya. Mhm. Terus saya bilang, "Tapi Kak Budi kita cuma punya drum 5, Mhm. berani nggak kamu tampil?" Dia tanya gitu kan. Mhm. Siapa takut gitu ya. Bayangin jadi kita barisan barisan biasa, Mhm. tapi cuman drumnya 5 di depan. Yang lainnya barisan biasa. Kita udah ikut Oh. waktu itu ada acara di Kanisius sama ulang tahun Kota Jakarta. Kita udah Mmm. ikut. Mmm. Saya drum mayoret karena Mhm. mereka bilang, "Enggak, udah
Peggy jadi drum majoret aja, kita udah deh Peggy nggak usah pegang alat, langsung drum majoret. Jadi akhirnya saya drum majoret, kita tampil hanya dengan 5 genderang dan itu. Tadinya suster bilang, kayak ininya, "Are you sure?" gitu ya. Terus saya bilang, "Kalau kita nggak mulai, nggak akan mulai suster," gitu. Nekat lah namanya, nekat, bener. Udah, tapi itu memang Allah Maha Besar ya. Dengan keberanian itu, rezekinya datang. Waktu habis ulang tahun Jakarta, sesudah main kan kita kumpul di lapangan itu, terus dikasih makanan dan sebagainya. Ada Gubernur Ali Sadikin kan waktu itu. Terus Ali Sadikin datang, dia nanya karena mungkin dia lihat aneh, yang lainnya lengkap, ini kenapa Tarakan itu cuma 5 genderang ya? Dia jadi datang nanya. Terus ketemu saya kan, karena saya drum majoretnya, jadi dia datangin saya. Terus dia tanya, terus saya bilang, "Pak Ali, maaf ya, cuman kita nekat aja nih, sekolah kita belum ada biaya," saya bilang gitu. Karena kita baru angkatan kedua dan baru dibangun. Terus dia gini, "Berani nggak kamu bikin bazar?" Wah, saya mesti ngomong dulu sama suster gitu kan. Bikin bazar, hubungin tuh orang tua, suruh buka stand. Saya datang, saya yang buka, saya akan undang orang-orang saya supaya beli di bazar, uangnya untuk kamu beli alat sama beli seragam. Coba, di situ saya ke suster, ngomong sama suster kan. Suster, wah, kalau gubernur aja mau bantu, masa kita nggak upayain. Akhirnya udah kita bikin bazar, betul. Alhamdulillah sukses ya. Orang tua biasalah disuruh buka stand mau aja kan, makanan lah apa segala macam. Waktu itu bayangin saya masih SMA kelas 2 ya, mau naik kelas 3. Jadi belum juga ngerti mengenai bazar apa segala, tapi guru-guru bantu kan. Ya udah akhirnya kita, dan kedua itu benar-benar Allah mengirimkan orang yang tepat. Pak Gusanto, mungkin di buku-buku disebutkan nama Pak Gusanto. Pak Gusanto datengin saya juga. "Peggy," dia bilang, "apa yang bisa saya bantu?" Saya dari PMKRI dan saya juga dari gereja Blok B. Jadi apa yang bisa saya bantu? Yang paling penting sih Om, saya bilang nomor 1 kita tuh perlunya alat Om. Soalnya gini Pek, saya di PMKRI ingin sekali PMKRI punya drum band. Tapi kan kita anggotanya, maksudnya bukan dari sekolahan yang bisa dikumpulin satu saat ada gitu kan. Jadi kita ada dana, saya akan mungkin bisa beliin alat, kamu bisa pakai, tapi kalau sewaktu-waktu kita minta tampil untuk kita mau. Saya bilang, saya tanya suster dulu ya gitu kan. Ya nggak bisa dong saya kasih keputusan. Saya tanya suster bilang ya boleh aja, PMKRI kan juga bagian dari kami, sama-sama ini Katolik ya. Oke, jadi Om Gusanto lah yang pertama membelikan kita alat lengkap, dan itu yang luar negeri punya, yang plastik, jadi bukan yang kulit gitu. Lengkap udah, jadi dari mulai tenor semua deh. Cuman mungkin yang belum waktu itu melodika yang gitu-gitu, tapi suling segala udah ada. Jadi kita udah bisa mulai dengan selain genderang udah bisa dengan alat tiup juga gitu. Iya. Jadi itulah sejarahnya sampai hanya dalam waktu belum sampai setahun kita udah bisa punya alat lengkap. Malah berapa bulan lah. Akhirnya kita udah bisa punya alat lengkap. Jadinya uang dari bazar cuma buat beli seragam. Itu berarti yang ikut kontingen itu ulang tahun Jakarta tahun berapa ya Kak berarti? 62, 63 lah. 63. Itu berarti yang ikut kontingen di belakang genderang itu anak-anak Tarki? Iya. Nah terus Kak Budi mulai milih siapa yang tertarik genderang, siapa yang tertarik tenor, siapa yang bass drum, mulai milih terus dilatih. Dan Kak Budi kan orangnya serius ya dan disiplin. Makanya ada pertanyaan kan, kenapa secara militer? Karena ya Kak Budi kebetulan memang lulusan militer kan, jadi dia melatihnya secara militer, dan saya waktu itu melihatnya memang itu adalah yang terbaik. Dengan itu disiplinnya jadi terbentuk. Ya kita bisa lihat sekarang kan, sampai sekarang kan lulusan, maksudnya alumni KPT itu wah rata-rata semua disiplinnya tinggi ya.
karena memang kebetulan Kak Budi waktu itu kan guru olahraga, saya kebetulan di yang OSIS itu kan saya ketua olahraga, jadi saya hubungannya sama Kak Budi deket ya. Dia memang ngajarnya basket, tapi juga voli dan yang lain lah. Kalau atletik dulu ada guru atletik yang lain, tapi Kak Budi yang lebih berperan gitu. Nah, terus akhirnya waktu dia bersedia untuk mendidik drum band, ya udah dia betul-betul itu yang saya salut dengan beliau, dia betul-betul 100% mencurahkan perhatiannya ke drum band. Betul-betul dengan cara dia mendidik, malah kadang dia suka ajak temennya yang dari temennya di militer dulu untuk bantu. Kita kan dulu latihannya masih di Senayan, karena sekolah belum memenuhi syarat lah ya kan waktu itu masih dibangun dan sebagainya. Jadi kita latihannya selalu di Senayan dan itu beliau tuh bener-bener deh, saya sendiri waktu itu nggak tahu deh asal muasalnya, tapi saya merasa dengan cara militer yang dia terapkan itu kena. Karena dia walaupun dia secara militer, tapi dia tidak yang apa tuh semena-mena gitu enggak. Tetap ada kayak untuk wanita harus lebih gimana ada, dia ada itu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu dia dibantu dengan Kak Kamboja, pasti masih ingat ya ada yang namanya Kak Kamboja. Kemudian sesudah itu musik Kak siapa namanya yang orang Ambon? Oh, Kak Alex. Kak Alex. Nah, Kak Alex yang akhirnya untuk musiknya, jadi untuk yang suling dan pianika itu semua itu tuh Kak Alex. Tapi kalau untuk yang genderang dan ini Kak Budi waktu itu dibantu Kak Kamboja itu. Tapi kita merasa sih bahwa we don't mind having a military base untuk latihan karena kita merasa itu bagus dan juga kita tidak merasa bahwa kita dibikin kayak anak laki enggak gitu. Jadi benar lebih ke disiplinnya aja. Sebenarnya ya saya tuh cuma 1 tahun. Karena kan saya udah kelas 2. Kelas 3 kan sebetulnya kita udah nggak boleh ikut kegiatan kan kalau di Tarakanita kan. Karena suster mau kita tuh mempersiapkan diri untuk ujian. Nah, tapi waktu itu saya memang dapat exception sampai suster bilang, "Peggy, maaf ya, saya tetap minta kamu pegang drum band dulu ini walaupun kamu udah kelas 3. Saya akan ngomong sama ibu kamu supaya jangan sampai ibumu ngerasa kok Peggy masih disuruh aktif aja gitu kan." Tapi karena saya belum ngelihat ada orang lain yang bisa meneruskan dalam arti yang mungkin dia ngelihat passion saya ya yang begitu dalam gitu. Terus saya bilang, "Saya nggak keberatan suster, saya malah dengan senang hati." Dan juga waktu itu suster ngelihatnya saya bisa hubungan saya dengan Kak Budi bagus dan Kak Budi juga tetap mau denger saya gitu loh, mau menghormati saya mau apa, mau apanya. Jadi bukan dia ngerasa sebagai guru dia lebih ini dari saya, enggak gitu. Itu yang saya sangat respect. Kak Budi hubungan kita tuh baik banget gitu. Nah, sesudah itu mulai saya cari adik-adik yang kira-kira bisa saya apa kaderisasi lah bisa saya ambil untuk menggantikan saya gitu kan. Waktu itu ada Wati Hartono, tapi udah almarhum juga sekarang. Dia juga drama yoret. Sebelumnya Evi drama yoret kedua, tapi juga udah meninggal. Tapi Evi nggak lama, terus Wati Hartono. Karena Wati Hartono lebih aktif gitu ya. Nah itu akhirnya saya minta mereka, Evi, Wati, untuk yang melanjutkan berikutnya. Dan terus ada Kak Inge, ada itu. Nah akhirnya mulailah mereka karena saya nggak bisa lama, saya cuma 1 tahun. Udah itu lulus kan saya. Nah, waktu saya udah lulus, saya masih di Jakarta sebelum saya pindah maksudnya masih lama sih sebenarnya. Tapi kan kalau udah kuliah lain lagi tuh kegiatannya nggak bisa terlalu ikut campur lah ya. Tapi saya masih suka bantu karena kebetulan rumah saya di Hang Lekir kan ke Senayan deket. Jadi saya masih suka datang. Itu akhirnya berjalan dengan baik, terus alat-alat udah lengkap, anak-anak juga yang latihan alhamdulillah kok cepet ya bisa menguasai alat-alatnya dengan baik, kita bisa tampil waktu itu malah udah dengan
ya boleh dibilang waktu itu belum ada GPMB, Mmm. jadi belum ada lomba-lomba, tapi kita merasa kita udah bisa menyaingi deh penampilan dari Ursula, Gracia Mmm. yang udah lebih lama gitu kan. Mhm. Malah, seingat saya tuh waktu kita ikut lagi ulang tahun Jakarta tahun yang berikutnya itu, Pak Ali Sadikin sampai berdiri karena ngelihat, wah Mmm. sekarang udah full Udah lengkap. tim gitu, heeh. Saya Mhm. ingat itu. Dan memang Pak Ali Sadikin itu dengan kita baik sekali. Jadi sesudah itu pun ada acara apa kita undang beliau, beliau datang. Mmm. Malah kalau nggak salah makanya coba cari deh di perpustakaan mudah-mudahan ada. Ada fotonya dia dansa-dansa sama anak-anak, sama Oh. murid-murid Mhm gitu, heeh, mhm. seru deh makanya, heeh. Jadi ya itulah. Nah, terus kalau pengalaman yang saya sendiri seperti yang saya katakan, yang tidak pernah saya lupakan yaitu tampil hanya dengan 5 gendera. Beneran Itu yang benar-benar nekat, nekat. heeh, tapi alhamdulillah pembuka yang membawa berkah ya akhirnya, heeh. Mmm. Itulah yang nggak bisa saya lupain. Luar biasa ya. Terus Mhm. tadi kalau yang sama Pak Gusanto mungkin ada, apa, kesan cerita menarik lagi, Kak, Kalau selain Pak Gusanto itu pada dasarnya dia tidak pernah ikut campur dalam drum band-nya sendiri. Karena dia merasa mmm, dia juga nggak tahu apa-apa. Jadi dia cuma nyumbangin, tapi itu seperti saya bilang, dia minta kalau sewaktu-waktu mereka pengen kita tampil, tapi atas nama PMKRI gitu kan, oh, oke, kita mau. Dan kita sudah lakukan itu. Jadi saya sempat juga ikut tampil, mhm tapi kita semua yang main, mhm, tapi kita tampil bukan nama Drum Band yang Tarakanita. tertentu. Oh, Git, tapi git, pemainnya Tarakanita semua? iya, kalau Oh, nggak salah pakai nama mereka Gita Bodia, atau apa nanti dicari deh. Mungkin mmm, di bukunya Kak Tingka ada. mhm, Saya lupa tuh namanya apa waktu itu. oh, Terus sesudah itu pun mungkin yang bisa saya tambahkan, saya udah mahasiswa, mhm, kita diminta, saya dihubungin gitu sama kebetulan temen yang tahu saya dulu drum band Tarakanita bilang, "Pek, main dong di ada POM, Pekan Olahraga Mahasiswa waktu itu di Palembang, mmm, tahun 70 berapa ya, lupa saya 71 apa 72 gitu." mmm, Terus saya bilang, Kalau kita yang alumni kita nggak punya drum band," saya bilang, "ini mhm, semua masih anak sekolah, siswa-siswa, mhm, kalau ini nggak." Tapi dia bilang, "Tapi kita maunya kalau bisa jangan anak SMA gitulah, jangan namanya nama SMA oh, Tarakanita." mmm, Terus waktu itu saya pikir, kenapa kita nggak pakai nama yang seperti kita tampil untuk PMKRI gitu kan. mhm, Jadi sebagian alumni, tapi yang masih inget main drum band, jadi waktu mhm, itu saya minta Kak Budi bisa nggak nih kita-kita yang alumni-alumni dilatih mhm, lagi untuk tampil di POM. mmm, Dan alhamdulillah berhasil. Kita berangkat semua ke Makassar, Palembang, Palembang, mhm, terus kita tampil di acara pembukaannya mmm, dengan nama lain gitu, Gita oh, Gita Ayodhya kalau nggak salah deh. Tapi mmm, kita alumni-alumni Tarki yang dilatih lagi sama Kak Budi gitu. berapa orang itu, Kak? Lumayan loh hampir satu tim, mhm, Oh, lebih dari 30 orang kok, mmm, 40-an, heeh. Jadi 40-an, maksudnya cukup lengkap gitu, heeh. mhm, Dan waktu itu karena mereka yang ngundang kan, mhm. jadi mereka yang nanggung juga. Oh, segala Heeh, iya betul akomodasinya betul, semuanya. heeh. Tapi itu cuman pertama dan terakhir kayaknya, sesudah itu nggak Nggak ada ada lagi. lagi. Mungkin karena sesudah itu saya nikah 74, terus saya Heeh, pindah ke Australia. mhm. Nah itu mungkin nggak ada yang menghubungi gitu ya, jadi pom-pom Mmm, gitu nggak ngundang lagi. Karena oh, mereka akhirnya mungkin berhasil ngundang yang universitas aja. Mungkin di sini saya juga melihat perannya dari Suster Emanuela, mmm, ya selain Kak Budi. mmm, Karena Kak Budi kan lebih ke disiplin pelatihannya, disiplin bermainnya gitu. mhm, Tapi kalau kita sebagai wanita, sebagai siswi gitu, itu suster. Jadi Suster Emanuela waktu itu karena mungkin kita baru angkatan kedua dan kemudian saya kelas 3 ada angkatan ketiga, mmm, masih belum terlalu banyak dan saya suka masih berkonsultasi dengan suster. Jadi mmm, biasanya sebelum kita
tampil untuk main, kita kan kumpul dulu di sekolah. Nah, Mhm. suster pasti datang untuk kasih ya semangat lah Mhm gitu. mhm. Nah, pada waktu kasih semangat itu beliau juga biasanya memberikan nasihat-nasihat yang Mmm. menurut saya terus terang ya, saya tuh salut sekali dengan Suster Emanuela. Menurut saya dia itu betul-betul kepala sekolah yang luar biasa, yang Tarakanita bersyukur sekali sebagai kepala sekolah pertama dapat Suster Emanuela. Mmm. Jadi dia menanamkan kedisiplinan, menanamkan kewanitaan, terus tanggung jawab, dan itu kecintaan hubungan sisterhood itu dalam sekali untuk saya. Mmm. Jadi itu saya merasa saya dapatnya dari Suster Emanuela ya. Mmm. Beliau betul-betul, membimbing kita dari segi itunya. Jadi dia Mmm. suka bilang, "Peggy, oke, kamu di sini dianggap sebagai kayak yang kakak ya, senior. Tapi kamu nggak boleh melupakan bahwa mereka itu juga sama, sederajat. Jadi jangan jangan jadi kayak apa sih, Otoriter. diktator gitu loh ya." Mmm. Jadi itu yang membuat saya juga merasa, iya suster, tanpa mereka kan saya bukan apa-apa gitu. Mhm. Kalau saya sendiri juga apa yang bisa saya capai? Mhm. Justru saya butuh mereka gitu Mhm kan. mhm. Nah itu saya dapat dari Suster Emanuela. Saya ngerasa beliau itu sangat-sangat ini deh, eee, apa ya, pendidik yang luar biasa. Jadi Mmm. keibuannya ada, sebagai susternya ada, sebagai menyentuh hati wanitanya ada, bagus Mmm. sekali. Pada saat itu, nggak tahu kalian masih sempat ngalamin nggak, ada Ibu Sunardi, Ibu Sasmito, itu juga membantu kita. Mhm. Oke. Berarti justru nilai-nilai yang masih terus sampai sekarang itu berarti malah dari Suster Iya, Emanuela ya? heeh, Sisterhood tadi Kakak betul, bilang, betul, tanggung jawab, itu mhm, kan yang masih sampai iya. sekarang kita rasakan ya? Betul, dan Suster Emanuela kan cukup lama jadi kepala sekolah ya. Iya. Mhm. Jadi itu betul-betul dia bisa tanamkan. Dan Mmm. saya ngelihatnya mungkin guru-guru melihat itu, jadi walaupun akhirnya Suster Emanuela dipindah ke Belanda karena ya memang kan hanya boleh berapa kali kan kepala Mhm sekolah ya. mhm. Jadi guru-gurunya juga ada yang bisa melanjutkan lah gitu. Kalau Mhm. kepala sekolahnya, suster penggantinya, saya nggak kenal betul sih ya, karena kan Mhm saya udah keluar. mhm. Tapi kelihatannya sih masih lebih muda-muda ya waktu Mmm. itu, heeh. Mhm. Tapi guru-guru yang ada seperti saya bilang tadi, Bu Sunardi, Bu Sasmito, yang senior-senior yang Mhm. bisa melanjutkan. Ada Bu Tuti, ada terus Itu. bapak-bapaknya juga Mhm. kan, bapak gurunya. Dan Jadi Kak Budi Kak yang Budi. masih tetap di situ. Heeh. Suster menanamkan bahwa kita itu harus saling mendukung, saling membantu, saling menyayangi, saling melihat apa yang bisa kita lakukan nih untuk sekolah, apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan yang sama-sama kita sayangi, kita senangi gitu kan. Kan Mmm. itu pilihan, Mhm kita mau ikut ekskul olahraga, kita mau ikut ekskul, KPP atau mhm apapun itu kan pilihan kita. mhm Nah itu suster menanamkan itu dan saya merasakan itu. mhm. Dan mungkin mungkin ya saya ngelihatnya sih, kan tahun itu beda dengan sekarang. Mmm. Exposure dari luar tidak sebesar sekarang. Mmm. Google belum Iya. ada, Mhm. eee, Instagram, Facebook, Mhm. TikTok belum ada. Mhm. Jadi memang kita lebih hubungan di sekolah aja. Mmm. Dan seperti yang saya bilang, karena kita di Jakarta, Mmm. sekolah Katoliknya kebetulan itu erat. Sekarang Mmm. kan enggak ya. Iya. Nah, waktu itu kita punya yang disebut Poraska, Pekan Olahraga Antar Sekolah Katolik. Saya ngalamin Mmm. 2 tahun tuh, tahun waktu saya kelas 2 dan kelas 3. Mmm. Dan itu selalu diadakannya di Kanisius. Karena SMA Mmm. Kanisius satu-satunya sekolah Katolik yang ininya apa, ini olahraganya tuh lengkap. Dia ada lapangan bola Fasilitasnya. karena sekolah Mhm laki ya, mhm ada lapangan basket, voli, untuk atletik juga walaupun sederhana tapi ada gitu. mhm. Jadi kita di situ waktu itu, selalu setiap tahun tuh di situ. Dan Mmm. yang jadi juara umum Mhm. selalu laki-lakinya Kanisius, Tarakanita putrinya. Oh. Sampai dulu kita kalau lagi hari terakhir penyerahan piala dan sebagainya, Mmm. itu yelnya Tarakanisius. Waktu Terapkan itu, disitu. Tara Kanisius. Dan karena saya waktu itu
seksi olahraga di OSIS-nya ya, katakanlah OSIS ya. Jadi saya yang ngaturlah untuk olahraga itu kan, dan ya itu alhamdulillah tertanam. Kak Budi itu luar biasa loh mendisiplinkan kita. Jadi kita tuh yang basket, yang voli, yang atletik, yang apa tuh teratur semua, makanya kita bisa jadi juara waktu itu. Terus saya ingat malah ya, ini sih cerita lucu aja, cuman ya apa yang anak-anak tahun itu mungkin ingat. Kan ada lomba atletik, terus ada selain lari, ada lompat tinggi, lompat jauh gitu. Nah ini udah yang lompat tinggi, lompat jauh, lompatnya udah mulai. Temen kita yang harusnya ikut di lompat tinggi belum datang. Terus Kak Budi bilang, Pek, ini kalau kita nggak ikut ini, kita hilang angka. Kan susah untuk menang. Siapa yang bisa dong dari kita semua nih untuk ikut lompat tinggi? Terus tanya semua, nggak ada yang berani. Nggak mau Pak Kak Budi, nggak mau Kak Budi, takut, nggak pernah gini-gini. Ini yang paling nekat di dunia. Kak Budi boleh nggak saya coba? Boleh aja Pek kalau lo mau gitu kan. Ya udah saya coba. Sampai diteriakin waktu saya lompat. Ini lompat maling. Karena nggak sesuai dengan harusnya lompatnya, tapi pokoknya lompat lewat kan. Saya bilang, tapi kan penting lewat kan, nggak jatuh kan ininya kayunya. itu nah salah satu pengalaman di luar drum band. Sampai kalau inget tuh ketawa, itu waktu itu juga semua pada ketawain. Tapi ya udah. Nah di situ juga satu mungkin yang bisa saya tambahin cerita di sini, tapi ini lebih pribadi. Kan drum band kita tampil waktu pembukaan Poraska, kita tampil kan. Terus biasa kan cowok-cowok Kanisius. Waktu itu tahun dulu belum ada, tahun itu belum ada. Jadi Kanisius. Terus kalau nggak salah Konsite ya, Marsudiri nih yang ada siswa lakinya. Kalau yang lainnya kan Tresya, Ursula, Tanta Maria perempuan semua tetap. Jadi laki-lakinya cuma ada 2 itu. Terus biasa cowok-cowok Kanisius kan kalau cewek-cewek tampil, wah pada inilah mungkin jual-jual tampang, cari-cari pacar, jadi pada foto-foto. Itu di situ juga saya ketemu sama calon suami. Jadi dia tak Kanisius, terus dia lihat saya, dia motret saya, habis itu biasa. Terus kan kita dulu bagus loh, itu mungkin mudah-mudahan kalau bisa dilanjutkan. Jadi kita pada acara olahraga itu kita semua dapat book, terus kita bisa ini tuker-tukeran, saling kenal, saling message, karena waktu itu zamannya belum zaman handphone. Nah itu terus dia datang, dia bilang, ini saya punya foto kamu drum band kemarin gitu. Terus biasa temen-temennya yang ngeledek, PDKT kalau zaman sekarang. Itu dia yang akhirnya jadi suami saya. Oke, berarti saya jadi tertarik caranya Kak Budi menerapkan disiplin itu, contohnya seperti apa sih Kak di waktu itu? Gitu? Saya bilang ya, dia itu tidak yang diktator gitu, enggak. Jadi walaupun tegas, tapi dia tetap nggak kasar. Nggak kasar. Jadi karena dia tahu perempuan ya, jadi dia cara menyampaikannya itu bagus. Jadi kita terima tanpa kita ngerasa bahwa galak amat sih gitu ya, atau kita kayaknya diteken gitu, enggak. Tapi berarti tetap ada kadang-kadang dibentak. Oh iya, gitu ya? kalau kita salah ya salah. Kalau kita misalnya main-main, kita bercanda, ya ditegur pasti. Ya namanya anak-anak, nggak mungkin nggak nakal kan. Iya ada, iya. Dan kita kan juga waktu itu, waktu tahun saya belum, tapi sesudah itu ada apa sih yang disebutnya, terus kita kemana gitu, terus anak-anak nginep tuh apa namanya? TC. Kayak TC, kayak TC gitu. Nah di situ juga kan kita diajarin banyak. Saya pernah ikut, waktu itu saya udah lulus, sudah tahun berapa gitu, mereka mau ngadain TC itu, terus Kak Budi nanya, Pek bisa datang nggak Pek? Nggak usah nginep deh kalau pergi nggak bisa nginep, tapi lihat bagaimana anak-anak gitu kan. Saya datang dan memang ternyata pendekatannya jadi lebih enak ya, karena di luar sekolah, lebih santai, tapi tetap kedisiplinannya dimasukkan gitu. Jadi menurut saya Kak Budi itu memang ya kita beruntung lah dapat pelatih yang tepat. Ya waktu itu dibantu sama guru-guru pasti, kan nggak mungkin orang tua ngelepas
anak ceweknya keluar tanpa ada guru perempuan kan. Iya. Jadi guru-guru perempuan ikut, tapi yang menjadi, pimpinan dari acara itu ya Kak Budi, kan khusus untuk yang ikut ekskul drum Drum band, band. dan itu berlanjut kan terus? Iya, masih sampai sekarang. Berlanjut, Berarti disiplinnya itu karena ada aturan-aturan main yang dibuat ya, Kak, iya ya? iya, Otomatis ada, jadi ya kayak harus jam berapa datang latihan, sebelum mmm, latihan kita harus lari dulu, olahraga dulu, mmm, itu semua ada. Terus mhm, kalau waktu break, untuk break mau minum, mau makan berapa menit, itu juga semua diatur. Terus mmm, pakaiannya kalau olahraga juga harus pakaiannya bagaimana, segala mhm, nggak boleh sembarangan aja gitu, karena mhm, namanya latihan fisik kan itu mhm, ada, itu memang udah disampaikan gitu. mmm, Ya waktu itu kan saya udah di Jakarta dan mhm, kadang-kadang kalau saya ada waktu, saya masih suka dihubungi, mmm, kalau diajak gitu, kalau saya ada waktu ya saya datang, tapi nggak bisa terus-terusan. Nah waktu itu terus terpikir, saya, Inge, Maya waktu itu bilang, "Kok kita nggak ada alumni yang resmi gitu loh. mmm, Kita tetap berhubungan tapi tidak ada yang resminya." mhm, Terus kita ngobrol-ngobrol, kena Icul segala macem, langsung mereka mendukung. mmm, Iya Kak, bener kita perlu itu. mmm, Karena untuk hubungan ke sekolah, untuk hubungan keluar pun akan lebih enak gitu mmm, kan. mmm, Dan kegiatan yang akan kita lakukan pun lebih menunjang karena udah ada ikatannya. mmm, Ya udah, akhirnya terus kita ini, kita mulai sebarin ke alumni-alumni bahwa kita mau adakan pertemuan, tolong kalau ada yang punya ide untuk nama alumni mmm, kira-kira apa, mhm, idenya apa, mhm, kegiatannya apa, itu semualah kita kita, susun gitu ya, mhm, program yang ataupun agenda yang mau dibicarakan di pertemuan itu. mmm, Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol semua. Alhamdulillah tuh sukses juga, yang datang banyak, mmm, hampir kita kan mencoba minimal dari tiap angkatan ada, tapi susah ya, nggak mmm, bisalah dari tahun angkatan 70 sampai 2000-an ada wakil susah, tapi mhm, minimal dari dekade ada. Jadi mmm, 70-an ada wakil 2 3 orang, 80-an, 90-an, 2000-an mhm, gitu. mmm. Terus, nah nama Iliora nggak tahu kalian tahu nggak? Itu pencetusnya Icul. Oh, Jadi waktu itu ada beberapa nama mmm, yang muncul, tapi akhirnya persetujuan semua yang datang hadir waktu itu mhm, Iliora karena namanya cantik ya, manis mmm, dan cukup cukup indah disebutkan mmm, Ikatan Alumni Korps Putri Putri Tarakanita, Tarakanita, tapi jadi Iliora. Iliora, Kan yang lain-lainnya tuh dulu waktu itu agak rumit gitu ya. Jadi mmm, Iliora itu Icul mhm, yang tumbuh dengan itu. mhm, Nah, terus akhirnya kita mesti resmikan, kita cari lawyer untuk aktenya dan sebagainya dan sebagainya. mhm, Kebetulan ada Sinta, Sinta itu alumni juga yang lawyer, jadi mmm, akhirnya dia jadi lawyernya kita lah, mmm, karena dia alumni juga. mhm, Kita ingin ikatan alumni ini selain menampung alumni supaya punya ikatan kalau kita mau berkegiatan. mhm, Nah dari situ saya bilang kan waktu itu baru dibentuk, mhm, saya bilang kita mesti punya agenda mhm, apa yang ingin kita lakukan. mhm, Jadi pertama yaitu kegiatan untuk membantu sekolah. Nah mhm, akhirnya kan misalnya dengan bazar pun atau apa kan hasil uang yang dikumpulkan bisa perbantukan di sekolah, kebetulan sekolah lagi perlu apa. Waktu itu sampai kalau nggak salah, salah satu dari kegiatan itu kita bantu mereka beli gamelan segala macam gitu. Jadi mmm, kayak gitu-gitulah, bantu untuk kebutuhan sekolah. mmm, Selain ya kebutuhan KPT sendiri, kan mmm, ada alat rusak lah atau ada alat apa yang harus dibeli mmm, gitu-gitu. mmm, Nah sekarang berkembang kan, mhm, jadi bazar itu sekarang nggak hanya basar, terus itu waktu itu juga angkatan kita yang mulai bikin itu susi pencetusnya bikin tarakanita berkain. oh ya, Heeh. Baru kemarin ada lagi, tahun sebelum-sebelumnya nggak ada tuh, karena mhm, mungkin, mereka kepanitiaannya kurang ya. Kemarin Niken bikin kan, mhm, itu juga, apa,
nama Tarakanita jadi mencuat waktu itu gara-gara Tarakanita Berkain. Karena kita waktu itu ada dari alumni yang ikut membawa desainer gitu loh. Heeh. Jadi akhirnya nama kita mencuat waktu itu. Ya itulah salah satu dan saya ngerasa sih banyak sekali ya manfaatnya dengan adanya Iliora, karena jadi makin bisa berbuat sesuatu gitu loh, karena udah ada badan hukumnya kan. Saya udah pernah sampaikan pada waktu pelantikan niken kalau nggak salah ya, sama waktu itu kita ada ketemu, ya kumpul-kumpul pembubaran dewan formatur apa kalau nggak salah tuh, kita ngobrol gitu. Ya saya sih mungkin sebagai orang tua ya, jadi saran saya sih tetaplah mencoba memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik, kalau harus kerjasama yang terbaik, dan adik-adik ini ya kalau bisa tetap dibimbing, tetap dirangkul, agar jangan ada gap gitu ya, supaya tetaplah karena kan alumni kita sekarang bayangin udah berapa puluh tahun gitu kan, dekade 70, 80, 90, 2000-an. Jadi udah banyak sekali dan pasti ada apa ya, bukan gap tapi ada yang nggak nyambung gitu kan pasti ada. Nah, jangan itu menjadi hambatan, itu aja. Mesti bisa saling mengerti, saling menyesuaikan diri. Jadi jangan nanti yang angkatan 2000-an ngerasa lebih tahu, ya angkatan 70-an kuno gitu ya, jangan. Saya bilang harus semua tetap sama. Dan kegiatan ke depan ikut positifnya aja deh. Sekarang kan KPT maksudnya marching band tuh udah berbeda banget dengan waktu dulu ya. Ya udah ikutin dengan alur zamannya aja, tapi tetap kepribadian kita ya sebagai siswi Tarakanita harus tetap dijaga. Penampilan kita yang dari dulu dibilangnya elegan harus tetap dijaga dan kalau bisa itulah sisterhood jangan sampai putus. Saya mau kalau bisa ya sampai angkatan berapapun hubungan tetap baik, itu aja. Pesan saya mungkin singkat aja. Adik-adik tolong deh kalau bisa ada waktu, coba tanya-tanya gimana sih dulu terbentuknya drum band. Mungkin dengan mengetahui latar belakang dan sejarahnya perjuangan kita dulu yang boleh dikata ya lebih pahit lah daripada adik-adik sekarang ya, bisa menjadi contoh atau gambaran supaya adik-adik yang sekarang ini bisa lebih tetap menjaga disiplin, menjaga kebersamaan, dan tampil dengan yang terbaik, itu aja. Memang sangat disayangkan bahwa support dari sekolah tidak seperti waktu di tahun era 70, 80, 90 ya. Tapi ya itu mungkin dengan kemajuan dan waktu dan zaman yang sudah berubah, jadi mungkin ada yang dirasakan oleh sekolah lebih penting daripada ekskul KPT ini, seperti teater kemarin saya lihat juga sukses sekali ya, mereka perform di gedung kesenian dan sebagainya. Saya juga dapat undangan walaupun saya nggak bisa hadir dan saya bangga sekali dengan itu dan saya juga mensupport apapun deh kegiatan ekskul itu saya support karena menurut saya ekskul itu sekolah memberikan peluang untuk setiap siswi yang ada sesuai dengan minat masing-masing kan. Yang senang teater silahkan, yang senang KPT, senang baris berbaris, drum band silahkan. Terus ekskul misalnya yang icip-icip yang tata boga silahkan, tata busana pun ada. Jadi olahraga juga ada. Saya nggak tahu kalau IT ada nggak itu, saya nggak tahu. Robotik sekarang ada. Robotik ya, nah itu. Jadi menurut saya itu harus dikembangkan ya, karena kan
makin banyak juga cabang-cabang itu yang bisa diadakan seperti kayak sekarang ada robotik itu kan. Nah, itu kalau bisa dilanjutkan. Nah, ya itu, tapi ya seperti saya bilang tadi, untuk ekskul KPT-nya tidak seperti waktu era 80, 90-an di mana sekolah tuh kayak ya istilahnya menomorsatukan ya, karena memang disitulah Tarakanita jadi punya nama kan, kita selalu menang, kita selalu tampil, kita selalu diundang itu. Tapi jangan kecil hati, insya Allah era itu akan kembali dalam bentuk mungkin yang berbeda. Semoga aja deh, tapi tetap disiplin itu nomor satu deh. Karena dengan disiplin hubungan kita tuh selalu lebih baik lah. Terus terang ya, saya terharu. Ya Allah masih memberikan saya umur sehat untuk insya Allah bisa nanti mengikuti, memperingati, mensyukuri ulang tahun KPT ke-60. Itu luar biasa sekali loh. Bayangin, berarti 60 tahun, 65 ya? Iya. Dari tahun 1965, iya saya kelas 2 tuh saya bentuk KPT. Alhamdulillah ya. Bersyukur deh, kita terus bersyukur bahwa masih eksis dan insya Allah masih bisa tetap berprestasi. Itu aja. Selamat untuk semua, selamat untuk pengurus yang baru, selamat untuk semua adik-adik KPT, dan semogalah semua ini masih tetap bisa dilanjutkan dan justru lebih baik lagi. Selamat ulang tahun KPT ke-60. Tetap membanggakan, tetap berprestasi, dan tetap saling mencintai.